Sarah, orang mahasiswi. Ia harus menyerahkan tugas pada dosennya siang ini. Namun, flash disk yang digunakan Sarah untuk menyimpan file tertinggal dan laptopnya kehabisan daya. Namun, Sarah ingat untuk memanfaatkan cloud computing. Lalu, ia membuka Google Search dan mengedit dokumennya di sana melalui smartphone. Setelah selesai, Sarah mengupload filenya ke Google Drive dan membagikan link filenya pada dosennya, sehingga Sarah telah menyelesaikan tugas kuliahnya. Yang dilakukan Sarah adalah salah satu contoh penggunaan cloud computing. Halo semuanya, apa kalian tahu apa itu cloud computing? Secara harfiah, cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing yang diartikan sebagai komputer. Jadi, jika kedua kata tersebut digabungkan, maka cloud computing merupakan proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer, seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Bedanya, pada cloud computing, perangkat komputasinya adalah server yang bisa kita akses di mana saja selama ada jaringan internet. Berikut adalah beberapa contoh sederhana cloud computing. Alden akan melakukan pengecekan email di komputer kantor. Ketika sampai di kantor, tiba-tiba listrik kantor mati. Apakah Alden masih bisa mengecek email? Tentu saja bisa, karena Alden menggunakan layanan Gmail untuk mengecek email. Jadi, Alden bisa mengecek email tersebut menggunakan handphone dan ditambah koneksi internet saja. Gmail merupakan layanan email milik Google yang sudah mengadopsi teknologi cloud computing. Masih banyak contoh cloud computing yang lain, diantaranya ada G Drive dan iCloud. Itu yang mempunyai layanan penyimpanan online. Lalu ada Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai sosial media. Lalu kita masuk ke fungsi cloud computing. Nah, sebenarnya apa saja fungsi cloud computing? Nah, yang pertama itu menawarkan kemudahan skalabilitas. Bayangkan ketika kita butuh kapasitas penyimpanan yang lebih besar, jika menggunakan komputer atau server pribadi, kita harus mengganti atau menambah komponen penyimpanan sendiri, bukan? Dengan cloud computing, menambah penyimpanan atau meningkatkan kemampuan komputasi lainnya itu jadi lebih praktis. Kita tinggal memiliki paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai penyedia layanan cloud computing yang kita gunakan. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan akses data. Pernahkah kita harus presentasi tetapi flash disk yang menyimpan file kalian itu tertinggal? Masalah seperti itu tidak akan terjadi lagi apabila kita menggunakan cloud computing. Layanan komputasi cloud memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Dengan demikian, file-file yang kita simpan itu selalu tersedia asal kita bisa terhubung dengan internet. Lalu yang ketiga, memudahkan kolaborasi. Dengan kemudahan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan juga menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheet, kita dan rekan kerja kita bisa membuat dan mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Jadi lebih mendukung untuk seseorang yang sedang bekerja dari rumah. Bahkan, perubahan pada dokumen tersebut
otomatis tersimpan dan bisa dilihat secara real time. Jadi rekan kita selalu mendapatkan versi terkini saat itu juga. Kalau menggunakan aplikasi di komputer, pekerjaan kalian dan rekan kalian tidak sepraktis itu. Rekan kalian harus meminta dokumen yang kalian buat atau bekerja di satu tempat yang sama untuk mendapatkan versi terbarunya. Ada 3 jenis cloud computing. Yang pertama, SaaS, Software as a Service, yang merupakan layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi siap pakai. Sebab, penggunaan SaaS tidak perlu menginstal aplikasi di perangkatnya. Selain itu, pengguna tidak dipusingkan dengan update, karena developer penyedia layanan lah yang melakukannya. Contoh SaaS layanan email yaitu Gmail, Yahoo, dan Outlook, sedangkan contoh aplikasi media sosial yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram. Yang kedua, ada Platform as a Service atau PaaS, yang merupakan layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Contoh penyedia layanan ini adalah Google Cloud Platform, Amazon Web Service, dan Microsoft Azure. Yang ketiga, ada Infrastructure as a Service atau IaaS, yang merupakan layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur arch berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Komponen-komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual. Perusahaan yang menyediakan layanan ini adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Bisnet Cloud. Cara kerja cloud computing. Seperti halnya komputer pribadi, cloud computing menggunakan 3 komponen utama, yaitu server, sistem operasi, dan software. Ketiga komponen ini nantinya akan didukung dengan koneksi internet untuk mengaksesnya. Ibarat CPU pada komputer, server memiliki komponen-komponen seperti hard disk, RAM, dan prosesor. Layanan cloud computing sudah menyediakan semua komponen tersebut, sehingga kita tidak perlu membelinya satu persatu untuk menggunakan kemampuan komputasi secara online. Nantinya, penyedia layanan cloud computing akan membagi sumber daya tersebut sesuai dengan paket yang dipilih oleh penggunanya. Biasanya, pembagian tersebut tidak dilakukan secara fisik, tapi melalui virtualisasi. Selain itu, server juga butuh sistem operasi seperti Windows dan Linux, seperti pada komputer. Menariknya, kita tidak perlu menginstal sistem operasi sendiri, seperti layanan SaaS, PaaS, pun demikian pada layanan LaaS. Pengguna bisa menginstal sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan sendiri. Cara kerja cloud computing yang paling sederhana adalah pada SaaS, di mana penyedia layanan sudah mengatur semua infrastruktur, termasuk software yang digunakan. Jadi, pengguna hanya tinggal menggunakan seperti pada contoh Google Sheets tadi. Manfaat cloud computing. Ngomongin soal cloud computing, apa sih manfaatnya? Manfaat cloud computing yang pertama adalah menghemat biaya. Hal ini karena perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya anggaran tanpa perlu berinvestasi pada pembelian dan pemasangan alat. Yang kedua, fleksibilitas. Hal ini lantaran cloud computing menawarkan akses ke dokumen dan data. Secara lebih mudah, kita bisa mengakses atau berinteraksi dengan data tanpa dibatasi ruang dan waktu selama memiliki koneksi internet. Yang ketiga, lebih efisien dan efektif. Teknologi ini menjadikan karyawan sebuah perusahaan bisa berbagi dan mengerjakan data secara bersamaan
karena semua dokumen bisa ditransfer dengan cepat dan aman. Nah, jadi dapat kita simpulkan, teknologi cloud computing, manfaat dan tujuan yang baik untuk perkembangan teknologi yang kita gunakan saat ini, terutama pengguna dalam bisnis, serta hal lain seperti di bidang perbankan, finansial, IoT, dan hal-hal yang dapat mempermudah pekerjaan manusia.